tempat kerja biasanya tuh kok pagi-pagi makue ya kan pernah apel pagi khususnya di yang ASN ini sudah apel kemudian masuk ke kantor melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan yang mungkin sudah tertunda kemarin ya baru kali ini mungkin diselesaikan ya selamat bersibuk-sibuk kami ucapkan untuk Anda semua. Iya. Bagi lo apa ita mana nih ta pabosian ya sebenarnya. Pabosian nih. Sudah masuk musim hujan Bung Alil. Jadi siklus alam di Indonesia itu kan ada 2 musim ya. Musim hujan, musim kemarau Bung Alil. Jadi sekarang sudah masuk musim hujan. Jadi hampir dalam 1 minggu itu sudah mulai ada hujan yang turun. Nah, hujan turun yang untuk sementara sampai hari ini masih mak barakai loku petani Bung Alil. Mak barakai ku papange apa itu nama lada Bung Alil. Istilahnya memberi berkah lah bagi kehidupan alam semesta Bung Alil. Nah, cuma memang biasanya kalau sudah musim-musim seperti ini mestinya pemerintah sudah memberikan himbauan-himbauan ya Bung Alil agar pada masyarakat untuk bekerja sama gotong royong atau PUPR melakukan upaya bersih-bersih parit-parit got perkotaan drainase karena biasa kalau dalam siklus kemarau kan biasa terjadi penumpukan sehingga air tidak mengalir ya Bung Alil ya. Sudah perlu ada kerja-kerja bakti gotong royong. Tapi 3 hari lalu saya lewat di sekitar Lanaka itu kemarin Lanaka kemudian di belakang kantor DPR sama kantor bupati di MPP itu. Ya ada misalnya masih kopang polisi lokangnya kadang jam kasih tahu. Nah, berarti jam tapi apa ada kita kok dia magaga pengaruh na Bung Alil. Manakah magai? Dia maga pengaruhnya karena dia hanya semacam ya itulah bedanya kalau memang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang di pihak ketiga kan misalnya Bung Alil ya program atau proyek ya. Kalau hanya sekedar perawatan rutin itu saya sambil saya kontrol saya tanya petugas itu agak tidak mah keadaan nasna. Supaya mas solo saya kira itu ada penggalian supaya agak lebih dalam Bung Alil ya atau tanah yang sudah tinggi itu digali diangkat lalu diangkut Bung Alil tapi sepertinya tidak. Apa ada mimitan aku ya kami tak ced apa taruh kewiri leleng atau pari karung tapi tidak digali Bung Alil yang menghambat kecil-kecil saya tidak berpengaruh besar lah menurut saya seperti itu. Tapi kan maju ke Lanaka itu kan tidak ada mentong saluran saya lihat di situ sebelah kiri di kalau sebelah selatan itu kan tidak ada memang. Kan jangan kabar kan jangan kapan kayak kira atau mebuki saluran. Ya memang harus digali Bung Alil karena itu kan saluran drainasi kota maksud saya Bung Alil di belakang kantor. Jadi pernah ditelusuri itu karena waktu hanya 1 jam, tidak sampai 1 jam kalau lebat itu sudah masuk di rumah. Kebetulan ada kakak punya rumah di sana kan. Jadi yang merasakan dampaknya perabot rumah itu apalagi kok kasih ala lena meni benena reke kok masih dia kan di BNN ya Bung Alil. Banjir kasihan itu ala elektronik. Dan itu memang termasuk rumah kakak memang yang belum ditinggikan berbeda dengan rumah-rumah orang lain saya lihat memang mereka sudah renov ya ditambah lagi berapa meter naiknya di situ Bung Alil. Dia termasuk tidak jadi dia yang paling pertama kena dampaknya di situ ya perlu perhatian khusus kayaknya itu kalau perlu apalagi dia kan di sektor kota Bung Alil. Apa majak tuh cerita kok makanya imagine aku kota lempok-lempok deh pak kita Tommy
Ya. Jadi memang kayak SKPD teknis kan mereka sudah paham betul kan yang seperti itu, Bung Alil. Mereka mestinya tidak perlu lagi menunggu instruksi dari bupati. Mereka melakukan upaya-upaya itu tanpa instruksi, karena kalau menunggu perintah dari bupati dan sebagainya itu biasanya memerlukan waktu. Nanti kejadian, apalagi bupati kita kan maksudnya tentu juga belum memahami demografi keadaan kita secara keseluruhan, Bung Alil ya. Ya memang harus mereka yang proaktif untuk turun gitu loh, Bung Alil. Kan biaya-biaya pemeliharaan kan sudah ada dititip ke mereka, jadi tinggal mereka melakukan saja. Tapi kalau modelnya kayak kemarin itu menurut saya tidak terlalu berpengaruh. Oh iya, jadi perlu usahakan dipengerukan atau apa kali penggalian besi itu. Diperiksa dengan baik, Bung Alil. Kalau itu cukup dengan pengerukan, ya pengerukan. Tapi kalau dia tidak cukup, harus diperlebar sedikit misalnya, ya mungkin seperti itu. Iya. Oke, ini sudah ada standby nih, kayaknya Kak Haji Agus ini. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah standby dari tadi ini, Om Ilo. Iya. Kemudian Ya, alhamdulillah, Bung Alil. Iya, ada Om Cokas sini. Ayo, ada Ical juga. Antisipasi banjir meluapnya air sawah ke pemukiman dulu dari sungai ke rumah. Saat ini terbalik. Dampak apa ini? Dampak pembangunan apa ini? Iya, maksudnya kapan ini? Iya. Ada juga itu yang sekarang itu saya lihat kan maraknya pembangunan ini, perumahan di sekitar kota. Iya. Kan tidak mempengaruhi nanti itu juga. Bisa juga, Bung Alil. Ini kan belum diuji. Belum teruji ya. Tapi kalau kita lihat siklus banjir setiap tahunan, banjir tahunan di Kabupaten Barut di sektor kota ini kan sering, Bung Alil ya. Jadi kalau menurut saya terutama pembangunan perumahan yang baru yang arah menuju ke rumah sakit itu bisa terdampak banjir. Tapi kita lihatlah nanti, kita baru menduga, Bung Alil ya. Tapi kalau kita lihat itu air itu mau lari kemana? Karena datar-datar saja. Yang paling kena dampak nanti itu justru perumahan yang ada di depannya yang satu. Jadi antara perumahan dengan perumahan nanti bisa saja memberikan dampak. Apalagi kalau memang tidak terlalu bagus kemarin persiapan renase, pembuangan air dan sebagainya, Bung Alil. Aduh, itu berbahaya. Bukan persoalan banjir juga, karena itu sebenarnya lahan pertanian produktif, Bung Alil. Iya deh. Nah sampai di sana bisa lihat. Ya betul. Jadi nanti habis semua di situ, nanti itu diperuntukkan untuk perumahan, padahal itu adalah lahan hijau yang selain manfaatnya, pemandangannya juga cukup bagus kalau kita lihat di saat kita ada di dalam kota. Maksudnya di dalam kota kita bisa lihat padi gitu kan, menguning yang hijau kan, seperti itu. Tapi nanti mungkin tahun-tahun 2030-an deh nana hijau bisa. Oh, enggak lagi, Bung Alil. Kalau tidak RT RW-nya tidak diperbaiki lagi, Bung Alil, bahwa harus konsisten komitmen yang mana zona hijau, yang mana zona kuning, tidak boleh lagi diakal-akali kalau memang seperti itu, Bung Alil. Iya. Oke, kita bicara terkait dengan lokal tadi nih. Kalau seumpama adakah informasi-informasi yang lain ini yang menarik? Tadi malam. Kalau saya info-info berita nasional hari ini yang cukup menarik ya, Bung Alil ya, adalah menarik sekaligus tanda tanya ke depan ini adalah BGN ya, Badan Gizi Nasional itu mengembalikan anggaran sekitar 70 triliun ke Pak Prabowo lah, katakanlah ke negara, Bung Alil. Ini alasannya apa ini? Jadi mungkin tidak mampu mengelola anggaran ini sesuai dengan target. Jadi ini efek Purbaya ini luar biasa, Bung Alil ya. Karena Pak Purbaya sudah mengatakan dulu bahwa kalau serapan anggarannya tidak digunakan dengan baik, dana itu hanya tersimpan, maka dia akan tarik dana tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan MBG yang tahap persiapan, yang tahap baru disurvei atau baru membentuk? Apakah dia tetap diakomodir nanti? Karena kalau kita lihat target presiden kita ini kan secara keseluruhan itu menggunakan anggaran sekitar 370 sekian triliun selama, kalau ini mau sudah istilahnya idealnya, Bung Alil ya. Apakah dana itu bisa ditarik kembali
kembali misalnya ketika ada keperluan. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Tetapi sekali lagi kita memberikan apresiasi kepada Kepala BGN ini karena mengembalikan. Kalau kita lihat di Tempo ditulis pada hari ini ya seperti itu Bung Alil, bahwa ada sekitar 71 triliun beserta dana cadangan sebesar 100 triliun. Dari total anggaran tersebut 99 triliun berhasil terserap. Jadi sudah ada 99 triliun yang terserap di MBG sebenarnya nih Bung Alil. Ya. Tapi kan, dan ini memang menarik sebenarnya untuk dibicarakan ini secara nasional. Dana-dana yang seperti ini biasanya kalau tidak dikontrol dengan baik itu disimpan di bank Bung Alil. Disimpan di bank, kemudian bunganya bermain bunga orang di situ, Bung. Ada yang mendapatkan keuntungan kan di balik itu. Sama juga dengan temuan sekarang ini oleh Menteri Menteri Keuangan yang baru bahwa dana-dana pemerintah banyak yang belum terserap bukan karena apa, ternyata masih diparkir di bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta, Bung Alil. Ini sebenarnya permainan-permainan dulu, Bung Alil ya. Orang-orang keuangan, pemerintahan, natahang kita siulang, sasiaga bunga, nada deposito toh. Tapi menurut Menteri Keuangan tidak boleh seperti itu karena sektor real tidak bergerak, Bung Alil ya. Kemudian yang menarik juga ini Bung Alil, ada lagi satu yang ingin saya sampaikan ini adalah kalau kita lihat kemarin itu di pandangan mata kita kan kita belum pernah melihat tumpukan uang yang begitu besar dalam satu gedung. Iya, nah pakum itu ya, doyong pakuro. Saya juga baru melihat itu, ternyata baru saya melihat dengan mata kepala Bung Alil ya. Ya, Jaksa Agung sebut gunung duit. Iya. Kan tak sampai. Jadi jumlahnya sebenarnya 13 triliun Bung Alil. Iya. Nah, ditampilkan itu mungkin baru sekitar berapa triliun itu. Mungkin kalau bukan 3 atau berapa itu. Nah, itu sudah kayak gue. Hanya ditampilkan sekitar 2,4 triliun. Iya. Padahal jumlahnya semuanya 13 triliun ya Bung Alil. Jadi makutana sih tapi makanya tiga sih rolek binar cakko amas. Padahal tidak mungkin dimasukkan karena gedung ini tidak barangkali cukup. Kalau dikasih masuk itu 13 triliun berapa kontainer itu. Ya tone yana ruka apa ya singanga apa singanga dan Pak Manganga mah dikamita ibadah. Iya Bung Alil. Aja anak kasih dia secepim mana langit koro Bung Alil. Jadi ini membuat kita ironi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini memang terhadap korupsi memang harus diberantas belum. Ini baru 13 triliun. Bagaimana dugaan korupsi Pertamina yang menghampiri 1.000 triliun, Timah dan sebagainya yang berbicara tentang ratusan triliun. Bagaimana kira-kira itu Bung Alil? Bahkan pernah kita dengar di dalam satu sidang terkait dengan korupsi itu uang sekian miliar itu diangkut pakai koper dalam mobil box lalu ditukar di salah satu hotel besar misalnya di Jakarta. Luar biasa Bung Alil. Memang ini berani orang. Tapi kita ajukan jempol buat presiden kita Bung Alil, Pak Prabowo Subianto. Sepertinya beliau ini memang sangat serius. Iya, memang serius memberantas korupsi dan ini menurut saya zamannya Prabowo untuk mengukir tinta sejarah untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapa-siapa. Percuma dia menunggu puluhan tahun Bung Alil untuk menjadi seorang presiden kalau dia hanya mau menjadi presiden bayangan seperti kata orang ya. Tidak mungkin lah. Kalau mau bicara materi dia sudah berangkat dari keluarga yang kaya lah Bung Alil. Secara materi juga untuk beliau tidak perlu lagi Bung Alil. Sudah lebih dari cukup. Jadi menurut saya beliau ini ingin betul-betul mengukir sejarah dalam perjalanan bangsa ini bahwa ada presiden yang namanya Prabowo yang pernah juga luar biasa. Seperti itu mungkin. Oke, sebelum kita lanjut Bang Ilo, kita sapa-sapa dulu ini yang sedang mengikuti acara kita ini di pagi ini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ini senator kita ada Pak Andi Waris Halid yang sudah bergabung dengan kita di pagi ini. Ya, selamat bergabung. Kemudian ada Pak Haji Agus Riansyah Ridwan atau yang biasa Pak Dewan. Iya Pak Dewan di Kalimantan Timur. Betul. Iya. Kemudian kita sapa juga ini ada Askaira, selamat bergabung. Kemudian Haji Muhammad Yusuf Udu, kemudian Makbur Ramali, ada Pini Pici, ada Om Malik juga selamat bergabung. Ada Afifa Syafira, ya. Ada Faiz juga selamat bergabung.
Iya, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kehadiran senator kita. Kemudian ada anggota dewan kita ini dari Kalimantan Timur juga sudah bergabung bersama kita di acara Ogi Baru Menyapa, Bang Ilo. Iya. Ya. Apa ini? Oh iya, ada Amiruddin, IG Radio is the best. Oh iya. Oke, Bang Ilo, mungkin kita bisa undang ini undang bergabung, siapa tahu bisa bergabung ini. Ya, senator kita dan Bapak Agus Riansa kita undang, mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita di pagi ini. Iya. Ini ada Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, cocok nih, Bang Ilo. Kalau dua-duanya ini hadir, Bang Ilo, bagaimana menurut ini? Sudah ada Pak Senator kita, kemudian anggota Dewan kita ini dari Kalimantan Timur. Sudah aman. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar ini Pak Andi Waris? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Baik-baik. Pak Dewan dari Kalimantan Timur, selamat kenal. Salam kenal. Iya. Iya. Ini saya pikir dulu nih Pak Agus ini adik dari Pak Iwan Peco, ternyata kakak ya. Ya mantan anggota DPR RI juga dari Demokrat, Pak Waris. Oh iya. Insyaallah kalau tidak ada halangan tanggal 20 November saya ada di IKN, Pak. Oh iya. Iya. Luar biasa. Bisa ketemu dengan Pak Dewan ini yang Iya, baik. Kita berulkan apa ini, Bang Ilo? Karena kalau saya Bang Ilo, tema Pak Alil, tema kita hari ini adalah saya menganggap desentralisasi ini masih sangat setengah hati, terutama terkait dengan perikanan dan kelautan, Bung Alil. Sebagaimana kita tahu bahwa kewenangan untuk mengelola laut itu kan diberikan kepada pusat ya, Bung Alil. Nah, sebenarnya itu tidak ada masalah. Cuma persoalannya adalah persoalan pengawasan, karena di Baru ini, Bung Alil, sekarang ini sebagai daerah penghasil ikan sudah mulai berubah produksi ikannya, Bung Alil. Tidak seperti lagi dulu-dulu. Karena maraknya terjadi yang namanya pukatrol, pemboman ikan, pembiusan ikan. Banyak ikan-ikan yang dulu selalu hadir di Baru tidak bisa lagi kita jumpai, seperti ikan awu-awu misalnya, Bung Ali. Nah, ada pengawas laut yang ditempatkan dari provinsi, katakanlah Angkatan Laut, Bung Ali ya, jumlahnya mungkin sekitar 4 orang, tapi mereka juga tidak bisa maksimal, Bung Ali, karena menurut mereka itu cost operasionalnya lebih besar, Bung Ali, ketika dia mau turun memburu itu para pembom ikan, pembius ikan dan sebagainya. Nah, ini perlu barangkali kita diskusikan mumpung ada anggota DPD RI. Ada kaitannya juga dengan laut ini, bagaimana kira-kira ke depan ini supaya fungsi pengawasan di laut kita ini lebih ditingkatkan lagi, sehingga praktek-praktek seperti pemboman ikan, bius ikan, pukatrol tidak terjadi lagi, karena ini betul-betul sangat mengganggu produksi ikan di Baru. Tidak seperti dulu, Bung Alil. Orang-orang Sinjai datang semua ke Baru cari ikan, orang Palopo datang ke Baru. Nah, sekarang ini produksi kita bermasalah, Bung Alil. Tapi kenapa, terutama ikan-ikan jenis tertentu. Tapi kenapa kita bilang setengah hati? Apanya yang setengah hati ini, Bang Ali? Ya, setengah hati, Bung Ali, karena mestinya kalau desentralisasi itu banyaklah kewenangan diberikan kepada daerah, ini pelan-pelan ditarik-tarik semua ini, Bung Ali, kembali ke pusat. Kewenangannya Iya. Baik, langsung saja ke Pak Senator kita Andi Waris Halid, silakan. Iya, terima kasih Bung Alil, Pak Ilo. Jadi Bung Ilo ya, Pak Agus. Ini memang dilema memang persoalan khususnya perikanan ya, kelautan. Jadi kemarin saya di reses di Selayar, hal yang sama pun diungkapkan.
dan keluhan Pak Bupati juga salah satunya seperti itu. Dan di sana kan sudah ada korban terkait dengan pemboman itu kan. Jadi memang kalau saya sih negara harus hadir dan regulasi harus diperbaharui dan diperbaiki. Jadi kayak Selayar itu ya, saya ambil contoh Selayar karena kemarin saya baru ke Selayar untuk reses. Itu luar biasa sumber daya alami khususnya ikan itu luar biasa. Sampai Bupati bilang kepada saya, ini kalau orang yang disinjai, orang yang di Bulukumba, orang yang dibantai, kalau itu ikan ada KTP-nya, maka KTP ikan itu yang dimakan itu KTP Selayar semua tuh katanya. Ya kan? Mungkin termasuk di Baru hal yang sama gitu. Iya. Begitu banyaknya ikan di sana ya. Begitu banyaknya ikan di sana, tetapi apa yang terjadi? Banyak yang mengambil ikan di sana, tetapi tidak ada kontribusi peningkatan pendapatan daerah. Ini yang masalah. Ya kan? Jadi memang regulasi ini harus betul-betul dirubah. Mungkin ada hal yang bagus barangkali yang harus dipikirkan dan mungkin akan diperjuangkan juga nantinya oleh DPD adalah bagaimana regulasi tentang pemanfaatan laut termasuk ikan ini, karena ini kan tambang juga sebenarnya ini, tapi tambang di dalam air gitu kan. Itu betul. Harus sama regulasinya tambang misalnya seperti nikel. Kalau nikel kan harus ada IO, ya kan? Harus jadi jelas kontribusinya kepada daerah dan kepada negara. Nah, ikan juga begitu. Jadi semua pengusaha-pengusaha ikan yang mau mengambil ikan harus diberikan kuota misalnya. Kau harus mengambil ikan ini segini, karena kau harus membayar kepada daerah sekian. Jadi jelas regulasinya kan. Jadi ikan itu juga tidak diambil begitu saja, tetapi yang daerah itu jadi penonton. Nah, kan seperti itu anunya. Memang ini banyak yang harus termasuk tadi persoalan desentralisasi yang setengah-setengah itu ternyata yang kan semuanya juga perizinan ada di pusat. Nah, ini juga DPD ini akan perjuangkan bagaimana bisa memberikan kelonggaran atau kewenangan kepada daerah khususnya di dalam hal pengawasan, karena selama ini kan semua masalah perizinan itu di pusat, ditentukan oleh pusat. Daerah hanya ditinggalkan masalah, ketika ada masalah daerah yang disuruh mengurus. Nah ini kan nggak adil juga kan. Nah, proses ketidakadilan itu ada terjadi di situ. Nah banyaklah yang harus kita benahi supaya bagaimana Indonesia ini bisa lebih baik. Saya kira itu, Pak. Oke. Ya, baik. Kita ke Agus Riansa ini yang sudah bergabung juga dengan kita ini. Ya, mungkin bisa melanjutkan ini komentarnya terkait dengan yang kita bahas tadi terkait dengan perikanan yang ada di Kabupaten Baru. Silakan, Tabe. Terima kasih. Salam kenal, Bung Waris Halid. Ya, salam kenal juga, Pak Agus. Jadi memang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah ini cukup menarik untuk didiskusikan, karena dasar permasalahan utama dari persoalan di pemerintahan daerah sekarang ini kan memang adanya perubahan dari Undang-Undang 32 2004 ke Undang-Undang 23 Tahun 2014. Tapi menariknya adalah pemerintah daerah itu sampai sekarang juga belum ada apakah biro hukumnya di provinsi, di kabak hukum ya kalau di Pemda kota yang mencoba untuk bersama-sama dengan misalnya penggiat komunitas melakukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 ini. Khususnya kalau misalnya yang kita diskusikan sekarang itu adalah terkait soal pengelolaan wilayah ya, pemerintah daerah dalam skala 0 sampai 4 mil dari garis pantai. Ini yang dikebiri ya dari Undang-Undang 23 ini, termasuk diantaranya juga terkait penerbitan izin penangkapan ikan skala kecil. Termasuk diantaranya pembinaan nelayan, pembudidayaan pengelolaan di laut, termasuk diantaranya juga soal kurangnya pengawas di dalam rangka realisasi karena memang kewenangannya menjadi kewenangan provinsi dalam rangka pembantuan daripada pemerintah pusat.
Tentunya kalau kita diskusinya terkait soal itu, maka langkah pendeknya adalah memang mengoptimalisasi budidaya ikan tawar atau budidaya yang memang diperbolehkan untuk pemerintah daerah. Itu jangka pendeknya. Jangka menengahnya memang segera ini bagusnya didiskusikan beberapa hal. Di antaranya yang harus didiskusikan itu adalah merevisi ya undang-undang agar kewenangan 0 sampai 4 mil itu dikembalikan ke kabupaten kota. Yang kedua, pendelegasian kewenangan dari provinsi ke kabupaten secara teknisnya gitu. Nanti itu baru ditindaklanjuti dalam regulasi turunan, apakah perda, perpu, atau wali kota. Itu poin utamanya yang harus dilakukan. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka secara kewenangan ada persoalan hukum yang selalu didapatkan oleh para nelayan kita. Itu dalam perspektif kewenangan ya. Dalam perspektif kewenangan. Yang kedua tentunya, kalaupun ini misalnya regulasinya tidak dirubah, ada hubungan keuangan daerah atau hubungan kebijakan daerah pusat dan daerah yang tematik gitu, tematik atau semacam program skala prioritasnya memiliki sistem distribusinya yang skala prioritasnya itu memang di kementerian itu prioritas, artinya poin-poin yang dituangkan dalam musrembang kabupaten kota yang alokasi anggarannya untuk misalnya hal tersebut itu distribusinya harusnya jangan ada penolakan terkait pengajuan-pengajuan masyarakat. Kan masyarakat itu kadang-kadang sudah proposal dibikin capek-capek ke provinsi misalnya atau ke pusat itu belum tentu juga diakomodir. Nah maksud saya kalau pusat ingin mengambil alih itu harusnya dia bikin sistem tematik, bikin sistem distribusi hubungan pusat dan daerah yang bagus. Kalau itu belum bagus, ya sama saja sebenarnya tidak jelas juga kebijakan pemerintah ini outcome-nya mau kemana kayak gitu. Nah, itu yang saya temukan. Jadi memang harapannya kita harap sih memang perwakilan kita di DPR RI, di DPD ini perlu mungkin menggalang satu kelompok diskusi kepada kepala daerah untuk kira-kira langkah yang mana yang segera harus diambil, apakah pengembalian terhadap kewenangan 0 sampai 4 mil ini, karena kalau itu sudah kembali maka kita berpeluang membuat peraturan-peraturan lanjutan yang terkait persoalan yang kita bahas tadi. Mungkin itu Iya, Bang Elo. Iya, kalau kita sudah dengar tadi. Sedikit saya tambahkan. Oh iya, silakan. Kami memang di perencanaan dalam 2020 kita ada program untuk bagaimana mengumpulkan, misalnya saya di Indonesia Timur mengumpulkan seluruh bupati gubernur di dalam membahas program-program kebijakan daerah. Jadi kita kumpul, kita buat forum, kemudian dari pusat di kementerian itu kita juga hadirkan supaya membahas tentang kebijakan-kebijakan daerah. Ya, itu ada Pak Agus, itu kita ada di DPD itu sudah ada program itu. Oh iya. Ya, mudah-mudahan Pak Haji Agus sudah mendengarkan. Oh iya, sudah dengar. Iya. Oke. Ya, Bang Ilo, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, Bang Ilo? Iya, jadi sebenarnya bagus sekali kenapa tema ini memang kita angkat pada pagi hari ini, karena ini bukan persoalan hanya daerah di Sulawesi Selatan, tapi ini adalah persoalan yang dihadapi secara nasional, Bung Khalil. Dulu waktu sebelum kewenangan ini ditarik oleh pusat,
proses pemberdayaan dan pengawasan laut itu efektif karena menjadi tanggung jawab daerah. Nah sekarang kalau 0 sampai 4 saja itu, bahkan sekarang kalau saya tidak salah itu Pak Jagus, itu 0 sampai 12 mil itu dari garis pantai itu diambil alih sudah oleh pusat dan diberikan kewenangan itu kepada provinsi kan, seperti itu. Jadi daerah hanya jadi menonton. Jadi pelelangan ikan yang ada di Baru saja ini sudah bukan lagi kewenangan pemerintah daerah Baru, tapi sudah menjadi kewenangan provinsi. Nah, kalau kepala dinas perikanan di daerah lemah, tidak mampu bernegosiasi atau apa dan sebagainya, ini repot. Nah, contoh kecil misalnya kemarin Baru mau membangun saja semacam anjungan di pantai kita itu di Baru, harus koordinasinya luar biasa kan, padahal berada di kawasan daerah Kabupaten Baru, tidak diperbolehkan lagi reklamasi, akhirnya pasang tiang-tiang saja. Nah ini menurut saya perlu memang ada perjuangan, dan terima kasih kalau dari DPD RI sudah mencoba merangkum semua itu dan mendiskusikannya nanti, bahwa ini perlu memang dievaluasi, direfleksi kembali bagaimana supaya daerah juga punya tanggung jawab, ada responsibility. Kalau seperti sekarang ini betul-betul mau bikin program, kewenangan ada di provinsi kan, Bung Alif, seperti itu menurut saya. Mestinya diaturlah 0 sampai 4 dikembalikan, 4 sampai seterusnya ke atas itu ambillah pusat. Seperti jangan hanya sejengkal saja dari bibir pantai kewenangan daerah. Seperti itu Bung Alif. Iya, tapi ada kejadian yang kemarin itu yang katanya ada yang pengawasan di Sumpang itu di mana itu yang daerah jembatan ini yang Padongko ya, kan itu ada yang petugasnya di situ yang menetap di Padongko ya, kalau tidak salah. Iya, 1 orang saja Bung Alil. Jadi ada 1 orang yang ditempatkan perikanan provinsi di Baru, Bung Alil. Mau ngapain ini yang 1 orang ini yang dari perikanan, sementara ada 4 dari Angkatan Laut. Angkatan Laut ini melakukan khusus fungsi pengawasan karena menurut undang-undang kan diberikan tugas pada TNI untuk TNI Angkatan Laut ya Bung Alil ya, untuk melakukan pengawasan. Tapi tidak efektif juga karena menurut mereka orang yang melakukan pemboman ikan, melakukan pembiusan ikan, melakukan pukatrol itu lebih pintar daripada Angkatan Laut ini. Baru keluar perahunya Angkatan Laut, mereka sudah tancap gas, kapalnya yang double garda, mesin mobil yang dipakai Bung Alil ya. Tapi ada menarik tadi yang disampaikan oleh pewaris terkait dengan ikan. Selama ini di Baru kalau banjir itu kan kita juga tidak tahu berapa kontribusinya terhadap PAD, Bung Alil. Nah, begitu ada permasalahan kembali ke daerah, tapi ketika untung semuanya tidak jelas berapa kontribusinya terhadap PAD. Tidak pernah saya lihat itu diatur sedemikian rupa. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Bupati Selayar tadi itu setelah reses senator kita itu memang juga penting. Kira-kira bagaimana mewujudkan ke depan itu, apalagi di daerah pesisir ini kan semua daerah dituntut untuk menggali sumber pendapatan asli daerah tanpa membebani rakyat. Nah ini menarik diskusinya nih Bung Alil. Iya. Mungkin dari Pak Andi Waris dulu. Iya, silakan. Ya, itu tadi yang saya katakan, memang enggak ada, haruslah kita regulasi itu harus betul-betul diperhatikan. Kebijakan-kebijakan itu, kewenangan-kewenangan itu juga harus diberikan kepada daerah dalam mengelola sumber daya alam sendiri, ya kan. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan dana transfer pusat ke daerah juga yang sudah dipotong, kemudian dipaksa daerah untuk berinovasi, berimprovisasi sendiri bagaimana meningkatkan pendapatannya. Nah, ini kan jangan sampai terulang kejadian Pati, terulang kejadian Bone. Nah, itu yang sampai terulang seperti itu, karena itu kan memaksakan daerah untuk bagaimana mencari penghasilan sendiri. Nah, ini kan susah. Sementara kita tahu PAD itu sumber utamanya itu dari PBB kan. Karena regulasi yang diberikan juga, kewenangan yang diberikan juga kepada daerah sangat terbatas. Ya. Nah, ini yang saya kira akan menjadi ancaman kalau ini tidak betul-betul tidak diperbaiki. Ini akan berbahaya bagi Indonesia, bagi NKRI. Nah, ini harus diperhatikan betul oleh pusat. Ini yang kita DPD ini akan perjuangkan ya. Bagaimana ini tidak terjadi apa yang kita khawatirkan dalam bingkai NKRI ini tetap utuh gitu kan. Nah, itu Bang Milo. Iya. Oke, kalau dari Kak Agus ini bagaimana? Iya. Ya, saya rasa poin saya kan saya pertegas ulang bahwa titik
pokok permasalahan kalau terkait pemerintah daerah dalam level kabupaten kota khususnya, itu memang undang-undang pemerintahan daerah 23/2014 ini menjadi momoknya. Pasti ada latar belakangnya, tapi menurut saya itu debatable. Kalau ditanya pusat, latar belakangnya dianggap pemerintah daerah itu belum mampu mengelola, merencanakan, membelanjakan daripada anggarannya terhadap, dan bahkan pengerusakan terhadap lingkungan hidup seperti wilayah mangrove atau wilayah pesisir dan sebagainya, itu menurut penilaian pusat itu kan sangat kadang-kadang ditemukan liar. Tapi ini debatable menurut saya. Harus dipisahkan soal pembinaan, pengawasan dalam pengelolaan keuangan terkait dengan soal hak gitu loh. Daerah ini kan harusnya memang diberikan haknya, soal ada pembinaan, pendampingan terhadap tata kelola keuangan, perencanaan, evaluasi, itu harusnya yang berjalan secara baik, bukan karena persoalan misalnya perspektif seperti itu terus daerah tiba-tiba dikebiri dengan kewenangannya. Ini menurut saya juga pelanggaran konstitusional, melanggar pasal 18 dalam kaitannya soal otonomi khusus dan desentralisasi. Ini pengkhianatan yang luar biasa yang tadi saya suarakan. Karena harusnya itu dipisahkan persoalannya, ya kan? Contoh misalnya kalau kita berbicara dalam sisi bagi hasil misalnya. Bagi hasil itu aja sudah tidak adil. Di tengah tidak adilnya bagi hasil, tapi di tengah proses anggaran berjalan, seenaknya juga pemerintah pusat kadang-kadang melakukan perubahan PNK yang tiba-tiba membuat daerah. Belum lagi persoalan ketiga, tidak sedikit kebijakan pusat, tapi yang dibebankan itu pemerintah daerah dalam sisi pembayaran, P3K, BMJ, dan lain sebagainya, di tengah-tengah pengurangan dana transfer keuangan daerah. Ini menurut saya gambaran sentralistik ya, yang dikembalikan pengkhianatan terhadap konstitusi. Nah, terkait soal tadi ditambahkan Bang Ilo bahwa terkait 0-12 itu betul, bahwa kalau kaitannya kewenangan itu sebenarnya ke daerah lagi, dalam hal ini provinsi kalau yang sampai 12. Nah, cuma memang saya katakan tadi ini sebenarnya juga tidak menjadi problematik. Soal jarak antara 0-12 mil ini juga tidak akan menjadi problematik asalkan pemerintah pusat serius dalam mendistribusi keuangan daerah, bukan malah memangkas sana sini. Yang kedua juga serius dalam rangka membuat tematik pemetaan kebutuhan perikanan dan kelautan dari masing-masing kabupaten kota. Kira-kira pilot project, program perencanaan apa di setiap kabupaten kota yang bisa meningkatkan peningkatan pendapatan para nelayan kita, laut kita, yang meningkatkan sekaligus PAD kita. Tapi kalau dua-duanya sudah tidak berjalan, misalnya kewenangan dikebiri, yang setelah itu juga terjadi permainan tanda kutip di dalam distribusi keuangan ke daerah, misalnya ada sistem yang tidak semua orang bisa masuk dalam mendapatkan anggaran dalam kelautan, akhirnya nelayan kecil tidak punya ruang, yang mendapatkan akhirnya adalah para pengusaha nelayan besar yang menggunakan alat tangkap lebih, akhirnya ya terkebiri. Nah, ini menurut saya dua persoalan yang menurut saya juga di dalam prosesnya bisa kita katakan pusat gagal menjalankan apa yang menjadi pikiran mereka. Harusnya kalau sudah gagal begini, kembalikan aja ke Pemda kembali kewenangan itu. Ya. Ini tentu akan jauh lebih, tinggal pengawasan, evaluasinya jalankanlah dalam sisi keuangan. Bukan hak daerah yang dikebiri. Ini namanya penjajahan gaya baru di dalam negara sendiri menurut saya. Semakin berat perjuangannya DPD dengan DPR RI kalau begini. Karena memang kelihatan memang sebenarnya orang Jakarta itu sebenarnya kalau menurut saya setengah hati itu persoalan desentralisasi fiskal itu. Tetap coba misalnya sekarang kita disuruh efisiensi. Kalau perlu misalnya bagaimana mau efisiensi? Semua kegiatan-kegiatan kementerian dan lembaga dibuat di Jakarta. Akhirnya bupati banyak yang berangkat ke Jakarta, kepala dinas ke Jakarta. Saya bisa tambahkan juga. Misalnya kalau kayak memang
ibu kota sudah pindah ke IKN mungkin udah lain ya. Nah, IKN itu juga ambigu. Sekarang menjadi ibu kota politik, tidak lagi menjadi ibu kota negara. Jadi ini diskusinya panjang kalau di situ. Intinya begini menurut saya. Pemerintah pusat itu kalaupun tidak mampu menjalankan pasal 18 secara utuh, minimal itu disentrasi asimetrisnya dilakukan. Silakan lakukan pemangkasan, tapi daerah yang memang memiliki sumber daya alam di bidang lain itu ditambah anggarannya untuk pengembangan itu. Misalnya kalau baru dalam sisi kelautan pertanian, silakan ditekan dalam belanja lain, tapi belanja ini ditambah. Jadi secara angka normatifnya berpeluang nambah, tapi yang diisi, yang didiskusi anggaran-anggaran yang sumber daya alam di situ bisa ditingkatkan. Misalnya ya RPJMD 2026 misalnya di Baru misalnya, dan seterusnya anggaplah sampai 2030 itu penekanan yang terhadap perikanan, kelautan dan pertanian ini cukup menarik ini. Nah maksud saya kalau memang seperti ini, setiap Pemkab dibuat persentasenya, ditambah anggarannya di bidang itu supaya mampu mendorong. Silakan nanti anggarannya ditekan di sisi misalnya belanja pegawai, misalnya kalau dianggap tanda kutip ya. Kalau dianggap tanda kutip misalnya besar, ditekan dalam sisi perjalanan misalnya, ya kan, honorarium dan sebagainya silakan. Tapi jangan itu juga ditekan, belanja barang dan jasa, belanja rencana program skala prioritas daerah juga dihantam. Ini menurut saya penjajah metok apa komunikasi modelnya. Bagaimana DPD? Iya, setuju. Kalau itu apa yang disampaikan Pak Agus itu memang betul. Jadi bolehlah pusat itu boleh mengambil semua kewenangan itu kalau memang dia belum mempercayai bahwa daerah belum bisa mengelola sumber daya alamnya. Boleh, tetapi apa yang diamanatkan undang-undang juga itu harus sesuai gitu kan. Dan bahagi hasil itu harus adil gitu loh. Jangan semuanya ditarik tetapi tidak ada pengembalian ke daerah, ya kan. Nah, ini yang kita selalu minta supaya dana bagi hasil itu kepada daerah yang punya sumber daya alam yang dikelola, misalnya tambang itu, maka harus dikembalikan lebih besar ke daerah tersebut. Atau mungkin Pak Agus mungkin harus dibalik ya. Jadi harus dibalik ya. Bukan lagi dana transport pusat ke daerah, tapi dana transfer daerah ke pusat ya. Oh, cocok. Itu yang harus dilakukan kayaknya. Dan memang realitanya begitu, Pak. Iya. Kita yang kirimkan dia, Girina Palesu, Pak, masih kasih daerah deh kan. Jadi, nah itu yang kita tidak mau, jangan sampai nanti Pak Ati Bone terulang seperti itu. Ini bahaya, mengancam disintegrasi bangsa. Nah ini yang harus kita hindari. Ya, saya kira Pak Agus, Bung Olil, Bung Ilo, saya izin pamit dulu karena udah mau terbang ini. Saya mau masuk melewati imigrasi dulu, Pak. Jam 10 nanti izin karena ada paripurna ya jam. Oh iya, siap. Iya. Jadi sebenarnya senator kita Pandi Waris ini sudah memperjuangkan bagaimana bagi hasil ke daerah itu lebih besar. Jadi kemarin itu kita ada pertemuan di Makassar, diundang PT Vale ya, perusahaan tambang terbesar ya. Ada Mas Mindo dan sebagainya. Nah, bagaimana bagi hasil ke provinsi itu bisa lebih besar. Jadi sebenarnya sudah ada upaya-upaya advokasi ke arah situ. Tinggal itu harus kita perjuangkan terus. Nggak bisa daerah kita biarkan itu jadi hanya penonton nggak bisa kita biarkan itu. Perusahaan-perusahaan besar itu menarik keuntungan luar biasa, sementara daerah baik dari tenaga kerjanya, baik dari pendapat itu kan luar biasa jadi penonton kita ini. Enggak, kita miskin di negara kita yang kaya ini. Itu yang nggak boleh terjadi di negara ini. Ya, saya kira itu. Oke. Ya, jadi saya izin pamit. Nanti insyaallah kalau ada waktu kita. Selamat Ki. Selamat Ki. Selamat Ki. Terima kasih banyak untuk Pak Andi Waris ini sudah bergabung bersama kita, Om Ilo. Iya. Sudah menyempatkan hadir bersama kita di pagi ini. Ini Pak Dewan kita sudah rapi, matawa ini songkok, naruh ke matawa ini songkok. Nah, berarti paripurna apa ini Pak Dewan? Paripurna apa ini? Laporan akhir terhadap pansus penyelenggaraan pendidikan dan pansus terkait soal lingkungan hidup.
Iya. Iya, iya. Siaga Rosia jangan ko lutuki lo kakuroro bukan kampona Pak Haji Agus deh. 1 jam. Oh ya 1 Wah, jam ya? di metang kok boleh beruki menderju panda di 2 jam. Lebih lama. Oh di mitoma matu kapal lo lutu kuroro bukan. Ko masagena tau. Ya lo jopa-jopa di ya. Nah, Iya, ini mau banyak. lihat suasana dulu bagaimana keadaan di sana. Ya, silakan Bung Alin. Iya, kita lanjut ini untuk ini ada banyaknya ini. Saya lihat ini komen-komen di bawah ini. Ya mungkin. Nah, mau minta pakai takut minta Bang Ilo. Iya. Ini ada gimana caranya bisa ini lain ya. Iya. Ini Lecigau ini. Harapan masyarakat baru khususnya daerah pesisir, bantuan pemerintah harus adil. Jangan di INST apa ini? Politik saja. Harapan iya. Jangan jadi instansi politik kapan. Mana Aku tahu. Apa biasa ya Bung Adil? Iya. Tak telu agak kapal awak berea. Jadi podambi bahasa Pak Bupati puangin respon. Kakor makan jar kasih nelayan rebutu kapal. Ibu si kapal tak 200 juta telu bagi biasa kapal kurma. Tapi sekarang dengan gitara tadi seperti yang dikatakan Bola Haji Agus itu daerah yang programkan Bung Ali. Oh daerah yang Karena masih punya kewenangan dulu kan. Sekarang diatur sadengar ini. Saya tidak tahu kalau seandainya ada kabit perikanan ini dia hanya tinggal ditinggal kelompok-kelompok perikanan darat saja. Oke kok. Iya. Ya jadi memang serba salah. Iya. Serba salah memang. Serba Jadi salah. memang kita harus advokasi sebenarnya di sini DPR RI, DPD RI, kemudian kompak dengan kepala daerah, gubernur membuat satu kesepakatan bersama dari sebuah ada naskah akademiknya baru dikirim ke pusat bahwa kebablasan kita ini dengan model seperti sekarang ini baik dari fungsi pengawasan maupun dari fungsi pengelolaan produktivitas karena kita tidak punya kewenangan lagi. Ini bukan persoalan santai sebenarnya persoalan serius kalau menurut saya Pak Dewannya bagaimana? Masih makat jolo Oh iya. Oke. Iya, terima kasih banyak ini Pak Haji. Iya, sehat Ki dan sukses selalu. Iya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Agus. Ya. Ini kesyukuran kita pagi ini sudah hadir ini legislator. Kemudian sebelum live tadi Pak Andi Waris selaku senator DPD RI menelpon ke saya Bung Alil. Iya. Bagaimana kabar dan sebagainya. Saya bilang saya sudah mau live ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan beliau tapi saya bilang saya sudah mau live lagi 1 menit ini. Seperti dan mungkin dia lagi reses sekarang di Sulawesi Selatan. Padahal saya mau mengingatkan tadi waktu telepon itu bahwa Oktober pernah kita berjanji lah untuk ketemu dengan beberapa kawan-kawan kan, maksudnya terkait dengan persoalan banjir itu. Bagaimana bisa ada dari baru proposal yang bisa dibawa ke Jakarta, masuk ke kementerian dan itu dikawal terkait dengan banjir yang sering terjadi di daerah. Dan nanti kalau Anda bulan 10 ya mungkin di bulan 11 lah. Nanti saya telepon balik dan kita juga bersyukur nih Pak Haji Agus ini hampir rutin masuk di Kemal kita dan memberikan pencerahan Bung Ali dan memang cocok karena kapasitas dia kayaknya cocok lah untuk kita diskusi-diskusi segar di pagi hari Bung Ali. Sayang ya memang pagi ini kan mereka ada kegiatan semua Bung Ali jadi ya. Yang penting purani tamat atas cinampe. Menemani kita. Ini ada Adrena ini, Ibu Lilis ini. Cocok ini penambahan anggaran untuk bidang yang memang potensi. Kemudian Wahyudin, Marine nelayan hampir tidak ada perhatian pemerintah pusat. Ya, memang kayaknya kasihan sekali nih. Kalau perikanan kita tidak. Jadi saya ceritakan sedikit setelah saya lakukan asesmen dengan beberapa orang yang selama ini menggantungkan hidupnya di laut baru ya terutama baru kota Bung Alil yang di Sumpang Pinanga itu. Jadi di Sumpang dulu itu katakanlah 2 tahun terakhir ini memang agak miris hati kita. Jadi yang masuk itu kalau musim-musim seperti ini tinggal ikan tongkol dengan ikan lure. Jadi jarang lagi orang dapat
hasil tangkapan yang luar biasa seperti misalnya lajang, katombo dan jenis-jenis ikan itu, apalagi awu-awu memang sudah melarikan diri, Bung Ali. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena itu tadi kegiatan pembiusan ikan, kegiatan pemboman ikan, Pukatrol itu masih merajalela, dan TNI Angkatan Laut yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan itu juga tidak bisa maksimal, Bung Ali. Karena itu tadi salah satu alasannya adalah kos operasionalnya sangat besar sekali. Nah, terkait dengan itu, Bung Alil, saya tanya bagaimana dari sisi penghasilan. Itu berdampak sekali. Dulu kita ini kalau kerja di pelabuhan, di pelelangan angkut-angkut ikan itu kan ada dikasih persen, Bung Alil ya. Nah, itu luar biasa. Biasa kita kerja malam sampai pagi atau pagi sampai siang sore. Sekarang nggak ada lagi. Jadi mereka kebanyakan stop, Bung Alin. Nah, kasihan yang seperti itu, karena ya seperti tadi yang dikatakan bahwa laut kita ini sudah banyak yang rusak. Tidak ada lagi yang telur-telurnya yang bisa bertahan lama. Karang kita sudah hancur. Ya seperti itulah, Bung Alin, kondisinya. Jadi sekarang sehingga kemungkinan ikan yang ditangkap yang baru-baru ini kebanyakan ikan dari Selayar tadi yang disampaikan di Waris itu, Bung Alin. Yang berKTP Selayar. BerKTP Selayar, seandainya kasih KTP. Mungkin ikan-ikan yang masuk karena habitatnya sudah banyak yang rusak, tempat mereka bertelur, tempat mereka bermain gitu loh. Jadi akhirnya kesini aja sama aku kue. Aku dek nagagang pakro, dek masuk ikan-ikan. Iya, artinya kalau produksi ikan kurang kan berarti pendapatan juga berkurang. Ya biasa di penggawa-penggawa baleweku beru kan berani ambil itu nelayan-nelayan yang bawa bagang dari Sinjai, ambil dari Palopo, lalu mereka bantu operasionalnya karena mereka mendapatkan uang yang begitu banyak dari produksi itu. Sekarang enggak, mereka berani dengan kos turun ke laut itu besar, bisa sampai 3 juta satu kali turun, mereka enggak berani. Coba bayangkan kalau 3 juta per hari baru 3 sampai 5 hari tidak dapat apa-apa. Mereka risikonya kan luar biasa, sama istilahnya tahu ikut sumpah penggawa bonto itu kalau imala makro, Bung Ali. Kalau mediam dibilang punya bagang-bagang 1 2 3 mami orang yang punya bagang di Sumpang, Bung Ali. Tidak seperti dulu, hampir semua banyak orang punya bagang. Jadi bagang-bagang ini sudah tapi masih banyak ramai saya lihat ini bagang di sana. Tapi gimana itu? Taniannya kapan ngelena punna? Atau lainnya kapan atau mage? Iya, sebenarnya seperti itu, Bung Alil. Nggak sampai barangkali 5. Ya kalau orang baru sekarang yang masih punya bagang, Bung Alil ya. Kalau dulu kan hampir rata-rata ada 1 orang punya 3. Atau kalaupun yang tidak punya tapi punya modal, malai baga Pole Saliwa misalnya, Pole Sinjai, itu. Biasa ada satu penggawa bonto bisa ambil tal 5, tal 7. Tapi dia kan bertanggung jawab operasionalnya, dia hanya dapat persen kalau ada hasil seperti itu. Nah sekarang rugi mereka kalau ambil yang seperti itu karena tangkapannya kurang, seperti itu. Kenapa tangkapannya kurang? Ya kembali tadi seperti. Jadi ini memang persoalan serius yang harus menurut saya ditangani oleh pemerintah, Bung Alil. Tapi tidak bisa ini terjadi kalau hanya berjuang satu-satu. Jadi memang harus kompak kalau dalam hal ini, Bung Alil, kompak antara senator-senator kita, anggota DPR RI kita, kemudian para bupati dan wali kota, gubernur harus punya kesepakatan yang bersama, terutama itu tadi untuk mengembalikan fungsi pengelolaan laut itu dikembalikan kepada daerah dengan sekian mil diatur, katakanlah 0 sampai 4 sampai seterusnya diambil alih oleh provinsi. Bisa saja kan diatur seperti itu. Sekarang kewenangan daerah betul-betul tidak. Makanya saya bilang desentralisasi fiskal itu terkait dengan otonomi daerah masih banyak yang setengah hati. Sama kalau kita dengar pendapatnya Profesor Yaras itu kan banyak setengah hati, banyak yang sudah dikembalikan lagi ke pusat, bukan kan? Iya, setengah hati. Ya, ada Om Malik ini problematika karena kesadaran semakin terkikis. Ya, dia nana sadar nih, kurang sadar nih, kabang. Iya, dia nak pikir ya rumah kada anakku mak bongi, mak biuski, Pukatrol kini. Toma na susema tu anak-anak tar rumah tu rimundi. Nah yang jadi persoalan yang di baru ini, Bung Alil, karena yang melakukan itu diduga justru banyak yang dari luar daerah baru. Iya. Makar modalek na, Bung Alil. Tania mah tahu ilalang atau kampung. Iya, tania mah kalaupun aku ketase di kapal ya puluh tas masuk busuk Bung Alil, tapi jarang lah, banyakkan dari luar. Oleh karena itu
Ya memang perlu menurut saya ini menjadi diskusi yang lebih terarah lagi. Pemerintah daerah mengundang stakeholder terkait untuk mencari solusinya. Karena kalau dibiarkan terus berlanjut ini bisa jadi 5-10 tahun yang akan datang itu lure mani bawangnya runtuh boleh. Kalau pengengka bale-bale bansala aja gapo atau katohombon oleh kapapakan ream mani denen cocok di balu. Istilah napatasitas ya pakan ream ini asengnya. Iya. Iya. Ini ada Mbak Rempong ini. Itu artinya ikan tidak dibenarkan masuk wilayah sinelayan tertentu. Wah. Kemudian ada Bugis Ji, regulasi kewenangan daerah memang diperlukan. Setuju sekali Bang. Karena ini siapa lagi nih? Ada Gola-Gola. Selama ini semuanya Pakun ngerti keadilan dan kebijakan pemerintah, apalagi di jabatan oleh ya setasi polo-polo itu ya nune. Ya, Bogis Ji, kehadiran pimpinan di tengah masyarakat terkait persoalan real di lapangan sangat dibutuhkan Bang. Oh iya, kehadiran pemerintah di jadi perlu metero tak cicak-cicak Bung Alil seperti bupati ya. Bupati kita ini Bung Alil perlu memang dia sekali-sekali itu turun ke lapangan. Dia ke lelang pagi-pagi lah. Pagi-pagi santai bercengkerama dengan orang-orang yang ada di situ di pesisir nelayan, makan bakar-bakar ikan sambil mereka bertanya, melakukan assessment secara mendalam. Tidak usah mendengar ABS dari orang-orang yang ada di bawah. Beliau sendiri yang turun Bung Ali. Jadi kalau beliau yang turun itu kan berarti dia mendapatkan akurasi data dan informasi yang benar. Bukan ABS dari anak buah Bung Ali ya. Jadi ada dua manfaat yang dia dapat informasi yang benar dari akar rumput. Yang kedua ya pasti juga beliau memiliki daya tarik ya, magnet elektoralnya tentu bagus karena bupati dianggap peduli ya Bung Alil dan turun langsung ke lapangan. Berpakaian santai, tidak usahlah misalnya formal-formal begitu dulu di situ Bung Alil sambil makan soko atau apa di situ lalu ditanya. Dari situ mungkin bisa lahir ide-ide itu Bung Alil ya, bahwa ini ternyata yang harus dilakukan Bung Alil. Seperti itu. Harus ini kita sampaikan sama Gubernur Sulawesi Selatan ini yang diberikan kewenangan dari pusat bahwa seperti ini kondisinya sekarang di Baru. Saya butuh ini bantuan perahu, saya butuh bantuan ini bantuan. Itu Bung Alil. Aku yang meronggota yang kali ngai awar kopi paste mi misalnya tanya agar rumah kopi paste mah ada program ya. Tapi terutama persoalan kewenangan harus dikembalikan Bung Alil menurut saya. Kewenangan ngomong-ngomong itu bahas kita tentang soko si bawa ABS agar ABS bagaimana? ABS itu kata tuh remotor pakai sistem ABS gak senar cakram. Aku ABS sona waseng asal bos senang, asal bupati senang. Ayo makan jak makur Bu Bupati. Alhamdulillah mega mana boleh apa tasi apa engkak kro pendampingan malangi penyuluh padahal ya agak turun mikir wawancara di situ. Nah balu mana nih kasih barak-baran itu tasi di Pak Mapak kuliah itu rek anak-anak rek Bung. Nah yang sekarang lagi berjaya di Sumpang sekarang itu cakalang, yang itu ikan cakalang karena itu lagi naik. Memang musimnya sekarang kalau lagi ada hujan-hujan seperti ini musim. Ya, jadi kadang di pelelangan itu boleh dikata banjir Bung Alil ya. Banjir. Ikan tongkol. Iya. Oke, Bang Ilo kayaknya sudah kita di penghujung acara ini. Iya, jadi kesimpulan kita pagi ini mungkin Bang Ilo apa ini? Setelah anggota dewan dari Kalimantan Timur hadir, kemudian ada juga Pak Andi Waris Halid ini, senator kita sudah hadir juga di pagi ini. Ya, jadi karena tema kita ini hari ini Bung Alil adalah tema terkait dengan bagaimana kewenangan laut itu diberikan kembali kepada daerah minimal 0 sampai yang 4 mil tadi itu Bung Alil. Kemudian kesimpulan kita ini sebaiknya kalaupun belum dikembalikan maka intensitas koordinasi antara perikanan dan kelautan baru dengan provinsi ini harus berjalan intens Bung Alil ya, untuk mengkomunikasikan dengan baik apa yang menjadi
problematika terkait dengan nelayan kita, Bung Halil. Terutama tadi satu fungsi pengawasan, yang kedua diperlukannya mungkin alat tangkap yang lebih memadai dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu, sehingga apa nanti yang turun dari provinsi, karena provinsi punya kewenangan, itu menjadi betul-betul dibutuhkan, bukan lagi top down tapi bottom up. Kenapa kita selalu menyuarakan model bottom up dari bawah ke atas ini? Karena inilah model yang sama sekali minim resistensi, karena memang apa yang dibutuhkan, apa yang diberikan memang sesuai dengan kebutuhan yang ada real di lapangan, Bung Halil, seperti itu. Iya. Oke, makasih banyak untuk kebersamaan tak semua. Makasih Bang Elo sudah tentunya kita hadir. Ada rencana ke baru? Iya, ada rencana. Iya, tapi mungkin kalau ada rencana ke baru, mampir nanti di sekretariat di rumah, kita sama-sama ke Kesbangpol, Bung Halil, ya, karena kemarin ada rekening lembaga sudah ada, jadi supaya konkret kita bisa selesaikan di sana supaya selesai. Oke. Ya, baik, untuk semuanya kita sudah di pukul 10 lewat 7 menit. Jadi kita mohon maaf Ibu Yus ya, karena kita udah selesai jam 10, sudah 1 jam lebih. Iya, mohon maaf. Iya, terlambat Ibu Yus. Iya, tadi hadir senator kita, kemudian anggota dewan juga dari Kaltim sudah hadir juga di pagi ini. Iya, sayang sekali ya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ilalabata dan di Jalan Asoka nomor 26, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.